pasaran pon ini berpotensi untuk menjadikan garis sejajar yang berpotensi menjadi turunnya wahyu kejayaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Rahayu, rahayu, rahayu. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang weton-weton yang menurut primbon Jawa kuno ini termasuk weton-weton yang paling sakral, atau bisa disebutkan bahwa weton-weton ini adalah weton yang paling sakti. Jadi weton ini adalah termasuk weton orang-orang yang berjiwa spiritual. Ya. Weton apa saja itu? Yang pertama adalah weton Rebu Pahing. Jadi weton Rebu Pahing ini adalah termasuk weton yang sakral, atau orang yang mempunyai weton Rebu Pahing ini kalau diasah secara benar maka akan mempunyai kesaktian yang luar biasa. Yang dimaksud kesaktian di sini adalah di samping orang itu adalah sakti dalam hal spiritual, orang itu juga pandai untuk mengolah pikirannya, mempunyai energi dan kekuatan yang besar. Jadi Rebu adalah 7, Pahing 9, Neptunya 16. Weton Rebu Pahing ini berada di bawah naungan watak lakune bumi. Nah, kenapa weton Rebu Pahing ini kok bisa dikatakan sebagai weton yang sakral atau weton yang sakti? Nah, karena weton Rebu Pahing ini, jadi ketika Rebu ketemu dengan Pahing, jadi pertemuan antara hari Rabu dan pasaran Pahing ini adalah mempunyai power, yaitu pertemuan power cakra dan power jantung. Jadi kekuatannya adalah pertemuan antara hari, yaitu hari Rebu yang mempunyai kekuatan power cakra, dan Pahing yang mempunyai kekuatan power jantung. Nah, jadi ini pertemuan Rabu dan Pahing ini akan mendatangkan wahyu yang namanya wahyu kebahagiaan. Ini menurut primbon Jawa kuno. Nah, dari pertemuan antara Rebu dan Pahing itu tadi dan turunnya wahyu kebahagiaan itu tadi, maka untuk menjaganya orang tersebut harus mempunyai sifat yang baik hati. Ini harus. Kalau orang tersebut tidak mempunyai sifat baik hati, maka dasar daripada lakunya atau dasar daripada kekuatan spiritual, kekuatan yang ada di weton Rebu Pahing akan hilang. Jadi weton Rebu Pahing ini harus memperbaiki dirinya dengan cara, yaitu tadi memperbaiki hati. Jadi harus mempunyai sifat yang baik hati, mempunyai sifat yang murah hati. Nah itu ya, jadi weton Rebu Pahing. Yang selanjutnya yang juga termasuk weton yang sakral atau orang yang mempunyai weton ini nanti adalah termasuk orang yang sakti, entah itu disadari ataupun tidak, yaitu weton Setu Kliwon. Ya, jadi Setu atau Sabtu itu 9 dan Kliwon 8, Neptunya 17. Ini di bawah naungan watak lakune gunung. Nah, kenapa weton Setu Kliwon ini kok termasuk weton yang sakral? Karena Sabtu atau hari Sabtu itu termasuk
pemegang segel dari cakra bumi. Jadi Sabtu itu memegang segel dari cakra bumi. Kemudian Kliwon merupakan pemegang segel dari cakra mahkota langit. Ya. Jadi yang hari Sabtunya itu pemegang segel cakra bumi, kemudian yang Kliwon adalah pemegang segel cakra mahkota langit. Nah, pertemuan antara hari Sabtu dengan pasaran Kliwon ini berpotensi untuk turunnya wahyu spiritual. Jadi bertemunya antara segel bumi ya dengan segel mahkota langit itu akan menimbulkan wahyu yang namanya wahyu spiritual. Dan wahyu spiritual ini dinamakan paku bumi. Ya. Dan kastanya termasuk dalam kasta Brahmana, yang artinya weton Setu Kliwon ini mempunyai energi, mempunyai daya yang berkasta Brahmana atau kasta yang paling tinggi. Ini menurut Primbon Jawa kuno. Dan yang selanjutnya yang juga termasuk daftar weton yang sakral, dan orang yang mempunyai weton ini akan menjadi orang yang mempunyai kekuatan besar, akan mempunyai energi besar, akan mempunyai kesaktian yang luar biasa. Weton Minggu Pon, Minggu 5, Pon 7, Neptunya 12. Ini termasuk di bawah naungan watak lakune kembang. Dan simbol yang terjadi ataupun simbol yang digunakan adalah simbol senjata kapak. Ini untuk weton Minggu Pon. Ini simbolnya adalah senjata kapak. Dan pertemuan antara hari Minggu dengan pasaran Pon ini berpotensi untuk menjadikan garis sejajar yang berpotensi menjadi turunnya wahyu kejayaan. Ya, jadi Minggu Pon itu wahyunya adalah wahyu kejayaan. Dan power yang harus dikendalikannya, jadi supaya powernya ini nanti bisa terkendali, makanya orang yang mempunyai Neptu Minggu Pon, yang termasuk Neptu yang sakral ini atau weton yang sakral ini, maka harus mempunyai sifat cinta kasih. Ini harus dimiliki oleh weton Minggu Pon supaya powernya tidak akan hilang. Jadi harus mempunyai sifat cinta kasih yang besar. Di samping itu juga harus mempunyai kerendahan hati. Ini untuk mengasahnya. Kalau ini sudah dilakukan, maka watak dasar, energi dasar yang ditimbulkan oleh weton Minggu Pon akan luar biasa, yaitu yang dinamakan wahyu kejayaan tadi. Nah, ini untuk weton yang sakral Minggu Pon. Kemudian yang selanjutnya yang juga termasuk weton yang sakral dan juga termasuk weton yang dianggap sakti, dan orang yang mempunyai weton ini juga dianggap sakti, adalah weton Jumat Wage. Jadi Jumat 6, Wage 4, Neptunya 10. Ini di bawah naungan watak Pandito Bangun Teki. Nah, dan di sini
pasaran wage itu disimbolkan dengan simbol yang berupa air. Di wage itu simbolnya adalah air. Dan pertemuan antara hari Jumat dengan pasaran wage ini akan berpotensi besar untuk turunnya wahyu. Nah, wahyu apa itu? Jadi pertemuan antara hari Jumat dengan pasaran wage, maka akan turun wahyu yang namanya wahyu pengetahuan. Jadi tidak heran orang yang mempunyai weton Jumat wage ini orangnya adalah orang yang handal dalam hal berpikir, orang yang pandai dalam hal apa saja, orangnya cerdas. Nah, jadi wahyunya adalah wahyu pengetahuan. Jadi pengetahuannya sangat luas. Jadi ini harus diasah terus menerus. Dan untuk mengendalikan itu, maka orang ini atau orang yang mempunyai weton Jumat wage ini harus rendah hati dan kemudian juga harus welas asih. Ini supaya wetonnya itu nanti atau wahyu pengetahuannya terkendali. Dan juga orang yang mempunyai weton Jumat wage ini juga harus banyak belajar tentang spiritual. Dia harus mengasah jiwanya terus. Nah, ini untuk weton Jumat wage. Dan yang selanjutnya, ini yang terakhir yang disebutkan di Primbon Jawa Kuno, yang termasuk juga weton yang sakral. Dan orang yang mempunyai weton ini adalah termasuk orang yang mempunyai kekuatan energi besar atau orang sakti, yaitu weton Senen Legi. Jadi Senen adalah 4 dan Legi 5, neptunya 9. Ini merupakan pertemuan antara cakra seks bumi dengan cakra seks langit. Dan ini disimbolkan dengan elemen kayu. Nah, ketika cakra seks bumi yang berkarakter berani, optimis, dan banyak keinginan, ketika bertemu dengan cakra seks langit, maka akan berpotensi besar untuk turunnya wahyu yang namanya adalah wahyu pertumbuhan. Jadi wahyu weton Senen Legi adalah wahyu pertumbuhan. Orang yang mempunyai weton Senen Legi secara otomatis mempunyai daya penyembuh secara alami. Nah, ini kadang-kadang orang yang mempunyai weton Senen Legi ini tidak menyadarinya. Makanya harus terus digali dan diasah dengan proses-proses spiritual, dengan proses-proses tirakat, sehingga daya yang digunakan ataupun daya yang sebenarnya memang sudah menjadi dasar daripada Senen Legi akan semakin besar. Dan untuk mengendalikannya, maka weton Senen Legi harus mempunyai sifat yang cinta kasih. Ini harus dimiliki oleh weton Senen Legi. Dan juga harus mempunyai sifat yang rendah hati. Ini tujuannya adalah untuk mengendalikan ilmunya itu tadi. Nah, di samping itu, maka weton Senen Legi ketika proses-proses tirakatnya diperkuat, proses-proses spiritualnya dilakukan, maka wahyu pertumbuhannya pun akan semakin kuat. Dan ilmu yang didapatkan, yaitu secara otomatis atau secara alami sebagai penyembuh untuk dirinya dan juga untuk orang lain, akan
bisa diwujudkan dan akan semakin besar. Jadi itu untuk weton Senen Legi. Jadi saya ulangi lagi bahwa weton yang sakral atau weton yang dianggap paling sakti menurut perhitungan primbon Jawa adalah Rebo Pahing, kemudian Setu Kliwon, kemudian Minggu Pon, kemudian weton Jumat Wage, dan yang terakhir adalah weton Senen Legi. Nah, itu tadi bahasan kita kali ini tentang weton-weton yang paling sakral dan weton-weton yang dianggap atau weton-weton yang termasuk weton yang sakti menurut primbon. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Dan sekali lagi, bagi sedulur-sedulur yang sudah menonton video ini, jangan lupa tinggalkan pesan panjenengan, entah itu berupa doa ataupun harapan ataupun keinginan panjenengan di kolom komentar, supaya nanti sedulur-sedulur yang lain yang sudah membaca komentar panjenengan akan ikut mengamininya. Dengan begitu, mudah-mudahan keinginan panjenengan, permohonan panjenengan akan cepat dikabulkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.